Selamat pagi anak-anak, adik-adik yang luar biasa. Bagaimana pagi hari ini? Tentu semuanya sudah siap dan sudah sehat ya. Kabarnya semuanya baik-baik. Kabarnya kakak-kakak gimana ini? Baik. Sapa dong kak. Halo gitu adik-adik. Nah, saat ini Bu Ika tidak sendiri. Bu Ika ada Kak Nathan dan Kak Victor ya. Pagi hari ini apa yang kita lakukan ya? Ibadah dong. Ibadah tentunya. Dan apa yang harus dipersiapkan untuk ibadah? Coba adik-adik di rumah dijawab apa ya? Wah, betul. Ibadah di rumah apa yang disiapkan adalah Alkitab tentunya, ya. Lalu hati yang bersih, ya kan? Hanya tertuju kepada Tuhan dan sudah mandi tentunya ya. Sudah mandi dan sudah sarapan. Jangan sampai di tengah-tengah nanti ngantuk. Ya, semuanya sudah semangat, sudah sehat, berarti sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengawali pujian hari ini dengan datanglah ke baitnya. Oke? Yuk. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Ya, kita berdoa dulu ya, berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini akan beribadah Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percayakan sepenuhnya ibadah ini di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Urapi kami, hati kami, untuk senantiasa tertuju padamu. Lepaskan kami dari kuasa kegelapan, agar firman-Mu senantiasa ada di dalam hati kami. Dan berkati pembawa firman, kiranya apa yang keluar dari mulut pembawa firman, kiranya hanya dari Engkau sajalah Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita sekarang masuki firman Tuhan. Sudah siap? Siapkan apa? Alkitabnya, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Bika akan ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Bika akan bacakan ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya pembacaan Alkitab hari ini dapat menjadi pedoman buat kita untuk semakin menjadi anak yang taat pada Tuhan. Oke? Pada pagi hari ini BIK akan beri judul untuk renungan kita, yaitu Kurenungkan Firman-Mu siang dan malam. Untuk tema gerejawi yaitu perintah Tuhan sebagai anugerah. Ya. Adik-adik, tadi dalam firman Tuhan dalam Alkitab ada disebutkan tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah lebat. Contohnya pohon berbuah lebat seperti apa? Coba perhatikan ya. Seperti ini. Ada dua gambar. Yang sebelah yaitu gambar pohon yang banyak buahnya. Yang sebelah adalah pohon yang tidak ada buah, tidak ada daun. Alias apa, Kak? Yang nggak ada daun, nggak ada buah? Kering. Nah, kering. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, sudah. Nah, tadi sudah melihat gambarnya. Ada pohon yang berbuah lebat, ada pohon yang kering tanpa ada buah, tanpa ada daun. Nah, tentu kalau kalian melihat, senang lihat yang mana? Coba Bu Ika mau tanya sama kakak-kakak. Kalau lihat ada dua gambar tadi, ada pohon yang kering, ada pohon yang buahnya lebat. Wes kalian suka pohon buah apa wes? Buah mangga wes ya. Mangga ya. Ya biasanya suka mangga tuh kakak-kakak kita ini. Kira-kira lebih suka yang mana? Yang kering apa yang buahnya lebat? Tentunya lebat. Loh, kakak-kakak aja suka yang buahnya lebat. Adik-adik tentunya di rumah juga sama. Terus kok bisa pohon itu berbuah lebat, daunnya juga seger ya kan? Dilihatnya juga menyenangkan. Kok bisa? Itu kira-kira tanaman pohon itu perlu diberi apa ya kira-kira ya? Disiram dan tentunya juga dipupuk. Nah, betul. Kak Nathan betul. Tentu diberi air atau disiram dan diberi pupuk supaya subur dan berbuah lebat. Nah, adik-adik, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari ilustrasi tadi, pohon itu diibaratkan adalah seperti anak-anak semua. Duh, kok bisa disebut dengan diibaratkan seperti anak-anak. Bukan hanya anak-anak, Bu Ika juga sama, diibaratkan seperti pohon itu. Demikian juga kakak-kakak di sini. Kenapa begitu? Karena apa? Setiap hari kita diberi firman Tuhan, ya kan? Kita mendengarkan firman Tuhan. Apalagi setiap hari Minggu, ya kan? Tentunya mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah pupuk dan air itu, ya. Kalau tanaman itu sering diberi pupuk, sering diberi, ya nggak sering juga kali ya, maksudnya teratur ya. Kalau sering juga terlalu sering juga mati. Maksudnya teratur, diberi pupuk dan juga disiram, itu akan bertumbuh dengan baik. Bertumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Nah, adik-adik, anak-anak semua juga tentunya suka, senang melihat pohon yang berbuah lebat. Demikian juga anak-anak juga senang melihat teman atau melihat diri sendiri lah ya. Maksudnya menilai diri sendiri kalau kita bisa berbuat baik, ya kan. Kita menjalankan perintah Tuhan, ya kan. Tentunya kita juga senang. Orang yang melihat kita juga senang, ya kan. Tentu orang yang melihat kita juga senang. Nah, anak-anak tentunya harus seperti itu. Jangan seperti
yang ada di ayat yang pertama ya. Ada 3 orang ya, di ayat pertama itu ada 3 sifat orang yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Yang pertama adalah orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Nah, orang fasik, orang berdosa, dan orang pencemooh. Orang fasik itu adalah orang yang tahu tentang firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tahu sering mendengar firman Tuhan, oke. Ya, kalau contoh anak kecil ya, sering mendengarkan firman Tuhan, tapi di rumah suka bertengkar sama saudaranya, ya, rebutan, apa lagi ya? Berbohong. Nah, itu sifat-sifat yang tidak disukai oleh Tuhan. Sudah diingatkan tapi ternyata masih tetap dilakukan. Nah, itu sama dengan seperti atau ciri-ciri orang fasik. Kalau orang yang berdosa itu orang yang bagaimana? Orang yang sering melakukan kesalahan, kejahatan. Contoh pencuri, suka bohong. Banyak lah ya yang namanya melakukan kejahatan itu. Tentunya kalau bagi orang berdosa mudah, ya kan? Tapi kalau anak-anak Tuhan jangan dilakukan seperti itu ya. Karena Tuhan sangat sayang sama kalian dan sangat tidak ingin kalian melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang berdosa. Nah, itu tadi ciri-ciri orang yang berdosa. Untuk pencemooh, yaitu orang yang favoritnya mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi, menilai, mengkritik, menggosip. Waduh. Jadi orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain tanpa dia melihat dirinya sendiri, dia udah benar apa enggak. Nah, itu ciri-ciri seorang pencemooh ya. Jadi ada 3 orang yang tidak disukai oleh Tuhan. 3 sifat orang yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Nah, itu perlu di-skip. Ya, di-skip di dalam kehidupan kalian ya. Maksudnya dihilangkan maksudnya ya. Dihilangkan dari kehidupan kalian, tidak boleh melakukan hal itu. Karena apa? Kalau kalian melakukan hal itu sama seperti pohon yang kering tadi. Pohon yang kering tadi nggak pernah, kalau pohon kering tadi karena dia nggak pernah diberi pupuk, nggak pernah dibeli air, jadi akhirnya daun-daunnya rontok. Nah, seperti itu ya. Jangan seperti pohon yang kering tadi ya. Iman kalian harus semakin bertumbuh, harus semakin kuat. Dengan cara bagaimana? Nah, ini dia. Caranya bagaimana Bu Ika supaya saya atau anak-anak menjadi anak-anak yang dilihat orang tuh, wah anak ini baik, benar-benar anak Tuhan yang luar biasa. Yaitu yang pertama, selain selalu mendengarkan firman Tuhan, yang kedua berdoa, ya kan? Berdoa yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain merenungkan firman Tuhan ya, juga melakukan. Kalau hanya merenungkan aja, oh pengertian firman Tuhan tuh kayak gini ya. Oh iya ya. Oh seperti itu ya Bika. Udah selesai pulang dari gereja atau selesai mendengarkan firman Tuhan, sudah selesai. Habis itu saudaranya mau pinjem atau punya sesuatu yang bagus, iri, dengki, terus direbut. Nah, itu berarti anak itu tidak melaksanakan firman Tuhan.
Demikian juga anak-anak yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa, bila ada orang tua, entah itu mama, papa, kakek, nenek, atau siapapun, atau kakak ya, yang mungkin saat itu lupa untuk mendengarkan firman Tuhan, lupa untuk berdoa atau bagaimana, bisa kalian untuk mengingatkan. Boleh Bu, boleh. Biarpun masih kecil tapi boleh. Karena namanya manusia tidak luput dari lupa, kesalahan ya, dan kesalahan. Nah itu dia, kita yang masih ingat wajib untuk mengingatkan. Demikian ya anak-anak, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Jadilah anak-anak yang senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, setia untuk berdoa, dan juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian firman Tuhan, kiranya firman ini bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sip, hebat. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Bapakku datang padamu. Kalian semua bisa ya? Tentu semua bisa. Yang belum bisa mengikuti Bu Ika. Pelan-pelan aja. Kita lakukan yang pertama pelan-pelan aja. Nanti ada 2 kali ya. Yang kedua baru kita lancar ya. Oke, sudah siap? Ayo kakak. Bapakku datang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan ya anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah kita memuji nama Tuhan sesuai dengan pujian hari ini, yaitu mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, sore, dan malam ya. Kiranya anak-anak juga tetap melakukan semuanya itu firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan.
Anak-anak sudah siapkan persembahannya? Sudah siapkan amplopnya? Iya, siap ya. Sudah disiapkan persembahannya untuk dimasukkan ke dalam amplop ya. Kita akan memberikan persembahan sambil kita memuji nama Tuhan. Segala puji syukur ya. Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bentuklah kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak pilihan Tuhan yang senantiasa setia untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dari firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini dan kiranya persembahan ini dapat bermanfaat demi pelebaran kerajaan-Mu khususnya di GKJW Ponorogo ini ya Bapak. Bagi yang pengelolanya kiranya Engkau berkati, berikanlah hikmat sehingga dapat menggunakan, memanfaatkan persembahan ini dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, berikanlah kedua orang tua kami kekuatan kesehatan, umur yang panjang, untuk senantiasa bisa mendidik dan membimbing kami dengan baik. Kami serahkan seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih berada di bangku sekolah, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, kiranya Engkau berkati mereka di dalam pendidikan mereka untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Biarpun saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi berikanlah semangat juang untuk anak-anak ini
untuk bisa meraih cita-cita, untuk bisa menjalani pendidikannya dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja kami, berkati gereja kami Tuhan, khususnya di Ponorogo ini Tuhan, kiranya gereja ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat di sekelilingnya Tuhan, dan berkati Bapak Pendeta, Bapak Majelis, Bapak Diaken, Penatua, dan juga koster Tuhan yang bekerja melayani di dalam gereja ini. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa di surga, kami akan menyudahi ibadah ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami terima hari ini dapat bermanfaat di dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami yang saat ini sedang berjuang Tuhan, untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Berkati Bapak Presiden yang memimpin negara ini Tuhan, untuk bisa memimpin dengan bijaksana, memberikan solusi untuk memecahkan masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Demikian juga para pemimpin-pemimpin yang lain, baik itu dari pemerintah pusat, Bupati, mungkin Pak RT atau Pak RW, kiranya Tuhan memberkati, berikan roh kebijaksanaan pada mereka untuk dapat memimpin masyarakat dengan baik, memimpin rakyat Indonesia dengan baik, sehingga negara kami menjadi negara yang aman, damai, sejahtera. Demikian Bapak, doa dan permohonan kami ini yang kurang sempurna hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, tiba saatnya selesai sudah ibadah pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di ibadah berikutnya, tentunya dengan pamong dan juga kakak-kakak yang lain. Jangan lupa untuk senantiasa memakai apa ini Kak? Masker, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu kalau di jalan ya, harus jaga jarak. Nah, melakukan jaga jarak, jangan suka berkerumun, ya kan? Sekolah juga sama, sekolah juga harus jaga jarak kan, juga gitu ya. Sekolah ya tidak boleh berkerumun. Nah, tetap selalu cuci tangan juga dengan air yang mengalir dan juga sabun. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.